Di sini mungkin nggak ada lah. Saya pernah temukan demikian. Pak, ke rumah Pak. Rumah? Oh iya ya. Di mana? Di toko aja deh. Rumah aja Pak. Ngapain ke toko? Rame orang saya bilang. Ya. Jadi mari manage waktu kita, atur supaya roh kita tetap menyala. Katakan amin. Saya khotbahkan tanggal 4. Kalau kapak itu atau alat potong Bapak terus pakai untuk potong kayu, mungkin pertama tajam Pak, kuat. Dengan tenaga yang sedikit dia bisa potong makin dalam. Tapi lama-lama kan makin tumpul. Nah kalau kapak makin tumpul, tapi kita menginginkan ketajaman pemotongan yang sama, apa yang bisa kita lakukan? Tenaga makin kuat, makin tumpul terpasang makin kuat. Lama-lama kita capek. Mari temukan waktu-waktu yang terbaik untuk mengasah kapakmu, to sharpen your tools. The 7 Habits of Highly Effective People, salah satu buku sekuler yang merupakan pembelajaran yang praktis yang bagus bagi orang banyak. Stephen Covey katakan, langkah yang ketujuh, habit yang ketujuh adalah sharpen your tools. Punya waktu, saya ke-6 ya. Punya waktu-waktu khusus untuk mempertajam kemampuanmu. Kita yang sudah lama kerja, kadang-kadang lupa kan Pak, nggak belajar lagi kan? Mesti belajar. Kalau nggak ketinggalan. Apalagi di IT ya, saya tahu di IT cepat sekali perubahannya. Ya. Kita mesti belajar, kita mesti improve. Mau nggak mau. Kita yang sudah lama manajer, kalau kita masih menjadi manajer dengan pola yang sama, dengan pola pikir yang sama, dengan kemampuan yang sama, jangan heran satu hari manajer-manajer yang baru itu akan melesat melewati kita. Karena apa? Mereka punya kemampuan yang aktual, kemampuan yang up to date, sedangkan kita sudah expired. Ya, jadi yang kedua, mari gunakan waktu terbaik untuk menjaga roh kita menyala, untuk mempertajam manusia roh kita, supaya tidak terlalu banyak tenaga yang kita keluarkan untuk berjuang dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mengerti boleh katakan amin. Yang ketiga luar biasa. Tuhan akan pakai hamba-hambanya untuk membangkitkan Eutikus. Ayat yang coba kembali ke 120 tadi, sebentar ya. Ayat 10, tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Singkat cerita, Eutikus bangkit kembali. Nah yang ketiga, saya percaya akan ada hamba-hamba Tuhan, akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan Eutikus ini. Ya. Nah maknanya apa? Maknanya begini, Bapak Ibu, ada banyak rekan-rekan kita yang sesungguhnya diurapi Tuhan, dikhususkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang membangkitkan iman kita. Seringkali waktu kita bergaul terlalu banyak dengan dunia, lama-lama iman kita goyah. Iya ya, kok iya ya, oh iya. Ya. Tapi kalau kita bergaul banyak dengan hamba-hamba Tuhan, kita lihat, loh, Bapak mampu kok masih tunggu Tuhan bertindak? Oh iya, kami belajar mengandalkan Tuhan. Sekalipun kami mampu, tapi kami tunggu waktunya Tuhan. Tuhan bicara kepada kami, Tuhan tahu di hati saya, baru saya bertindak. Dan ini kan dua kondisi yang berbeda. Makanya nggak tanpa alasan Paulus bilang begini, jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa kita adakan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, Pak Bu, nggak ada sekolah berandalan, nggak ada. Kumpul aja dengan berandalan, jadi berandalan kita. Oke, dengar baik-baik. Seringkali kita bangun kehidupan kita dengan susah payah. Kita berpuasa, berdoa, belajar firman, dan lain sebagainya macamnya. Tapi ketika satu waktu kita menemukan tidak dijawab doa kita, pengharapan kita, tiba-tiba kita bergaul dengan dunia. Dengar baik-baik. Perlu waktu bertahun-tahun untuk membangun kehidupan rohani yang mantap bersama dengan Tuhan. Tetapi hanya perlu beberapa saat saja untuk menghancurkan apa yang kita bangun. Saya mau kasih tahu, Bapak kasih tahu, hati-hati. Tetap dalam lingkungan orang-orang yang mencintai Tuhan. Ya, bergaulah dengan semua orang, tapi perbanyak pergaulanmu dengan orang-orang yang membangkitkan Eutikus. Satu sama lain kita bisa dipakai Tuhan untuk seperti Paulus membangkitkan Eutikus. Tanpa sadar Pak Bu, mungkin kita nggak bersaksi, Tuhan tuh hebat tuh. Kemarin tuh kami deal promosi, terus saya mau teken, terus tiba-tiba di hatiku bilang begini, besok aja kamu teken, gak usah sekarang. Saya bilang sama bosnya, Pak, saya oke dengan paketnya, tapi
Just give me a couple of days, okay? I'll call you back. I'll sign everything for you. Oke. Apa yang terjadi? Tiba-tiba 2-3 hari kemudian kita bilang, tiba-tiba nggak tahu dari punya headquarter tuh lihat profil saya, mereka bilang, oh ini salah nih, salah. Kamu nggak bisa posisi kamu tuh mesti lebih tinggi. Nah coba, kalau kita buru-buru sign kan, nggak dapat apa-apa. Gara-gara kita tunda, Tuhan robah keadaannya, Tuhan celikan mata-mata mereka yang buta, mereka atur pakai yang lebih bagus. Hari-hari berikutnya waktu kita datang, sudah berbeda yang kita tangani. Loh, wah sudah bagus ya. Karena kita mengizinkan Tuhan untuk interupsi. Ini contoh. Ada banyak contoh yang lain. Ya. Nah, kesaksian seperti ini bagi kita yang mengalami biasa-biasa aja kan. It's very simple actually. Mungkin kita juga nggak bisa kasih tahu karena berdasarkan ayat firman Tuhan kita nggak ketemu ayatnya mungkin ya. Tetapi intinya kan kita mengandalkan Tuhan. Kita ngomong biasa, teman kita yang begini, gitu ya. Pulang ke rumah dihancur hati. Ampuni aku Tuhan, aku buru-buru Tuhan. Tiba-tiba kita dibangkitkan untuk mengandalkan Tuhan lewat kesaksian yang simple yang diberikan oleh teman kita tadi. Ada banyak hal, ya. Saya suka bersaksi demikian. Saya saksikan. Mungkin kelihatan sederhana, tapi 3-4 hari kemudian ada yang telepon, Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya terima kasih yang mana? Saya bilang, iya Pak. Waktu Bapak ngomong begini, setelah saya pulang saya pikir-pikir, iya Pak, itu buat saya Pak. Itu buat saya Pak. Terima kasih Pak. Kita nggak ada intens untuk kita nggak tahu pergumulannya, tapi waktu kita ceritakan, mereka bilang iya. Mari biasakan untuk berkumpul dengan hamba-hamba Tuhan yang membangkitkan, yang menguatkan setiap kita. Yang mau katakan amin. Bahkan saya mau pesankan, jadilah seseorang yang membangun, yang membangkitkan, yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Coba lihat kiri kanan. Katakan, Pak, aku berkati engkau, ya, I bless you, Pak. Haleluya. Ya, kenapa di gereja kita ajak saling mendoakan? Itu penting, Pak Bu. Saya mau tanya, berapa banyak kita yang setiap hari tahu kalau ada orang yang mendoakan kita? Kan nggak banyak. Di ibadah lah kita saling mendoakan. Nah, usul saya, this is my usul saya share. Lain kali kalau diajak berdoa, jangan cari konconya saja. Cari yang belum baru kenal, Pak namanya siapa? Oh, Adi Pak. Oh ya, saya Bing Pak. Itu selamat. Jadi Adi, Bing, selamat gitu. Pak, doain. Kita baru kenal mungkin. Bahkan waktu kita mau berdoa kita lupa. Tadi namanya siapa ya? Ebi atau Rudi ya? Karena kita lupa namanya kita kata Tuhan berkati si Anu Tuhan. Ya, tidak apa-apa. Tapi dengan baik-baik. Doa yang dikeluarkan dengan ketulusan itu dampaknya luar biasa loh. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Sering kali waktu saya mendengar jemaat Tuhan, para pemimpin bisa berdoa tuh saya, Tuhan berkati, tambahkan hikmatnya. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Aku tahu mereka berdoa untukku dengan tulus Tuhan. Aku terima, aku percaya Tuhan. Ya. Jadi mari biasakan kumpul dengan membaikan. Kenapa ada FA? Kenapa kita akan bikin kunjungan? Karena kita rindu membangkitkan Bapak Ibu yang mungkin tanpa sadar hari-hari ini statusnya itu sama dengan Eutikus. Ya, kalau kita buka BB-nya tulisannya Eutikus gitu ya. Mungkin statusnya Eutikus. Kita capek berharap. Kita sudah ya ibadahnya daripada gue diteleponin terus, udah teleponin, di SMS, di BB, di Facebook, di email lagi Pak. Udah 5 dimensi informasi saya terima daripada saya bikin kesel mereka yang saya datang. Kita mungkin datang ibadah cuma dengar baik-baik. Tuhan rindu membangkitkan, menghidupkan iman setiap kita. Katakan amin. Supaya di belakang saya ini jadi nyata bagi kita dia pribadi. Nah, di gereja kita rencana ke depan ini secara eksplisit juga kita akan membangkitkan anak-anak muda, ya. Jadi nanti Kak Christian akan menggather para anak-anak muda, mereka mau bangkit sama-sama, ya. Saya katakan, ayo maju Christian, kamu buat keputusan, kamu belajar. Loh Pak, mesti tunggu Bapak, jangan tunggu saya. Kita tunggu kedatangan Tuhan, bukan tunggu saya bilang. Ya. Ayo maju, saya bilang. Kalau hal-hal prinsip yang kamu tidak mengerti, kamu ragu-ragu tanya. Tapi kalau kamu yakin, ayo lakukan, jalan. Ya, karena itu Bapak Ibu yang punya anak-anak muda, lepaskan mereka. Ya, suruh mereka bergabung dengan gerakan muda ini. Saya belum tahu namanya apa, karena ini anak mudanya dari sekolah, dari junior church sampai yang sudah tua ini ya.
Ini range umurnya agak panjang. Saya pusing lihatnya kan.